Al-Barikan Masyaitin Wasakirin Walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya taklimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Orang tua kami, Bapak Sekda, Pak Marullah, Ketua BKD, Bapak Iti, dan juga jamaah, insya Allah ini anggal surga semuanya masalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, puncaknya bulan itu adalah bulan ini, yaitu bulan Ramadan, dan puncaknya hari Jumat. Ini yang bersabda Nabi, tolong diperhatikan baik-baik, karena Nabi itu semua yang disampaikan pasti benar. Nabi itu Nabi itu gak pernah bohong, maka semua kata-katanya jadi petunjuk. Saking ini menjadi puncak, dulu Rasulullah dan sahabat itu menyiapkan Ramadan ini 6 bulan. Kita menyiapkan paling seminggu 2 minggu baru ingat kalau mau Ramadan. Kalau sahabat 6 bulan, Rasulullah 6 bulan. Karena ini puncak. Makanya karena ini menjadi puncak, Rasulullah itu sangat sedih kalau mau ditinggal Ramadan ini. Kalau kita sebaliknya, baru 3 hari puasa saja dan tanya kurang berapa. Justru yang kita siapkan adalah badan yang aneh, sampai bikin lagu baju baru alhamdulillah. Karena yang alhamdulillah itu kalau sudah selesai, karena kita tidak tahu betapa nilai Ramadan. Orang kalau tidak tahu nilai sesuatu maka kurang menghargai. Khalid Ahmad Asyadi mengatakan kalau Nabi Yakub itu punya anak 12, maka yang paling istimewa adalah Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu punya anak 12, ada Bunyamin, ada Yusuf, ada banyak. Salah satunya adalah yang paling istimewa Yusuf, karena Yusuf ini pribadi yang mempersona. Secara surah, sirah, dan sarirahnya memang luar biasa. Orangnya, anaknya ganteng, perilakunya baik, dan hatinya baik. Karena diperlakukan istimewa sampai kakak-kakaknya ngiri, maka dibunuh. Dan Yusuf memang istimewa sebagaimana istimewanya Ramadan. Walaupun akhirnya Allah selamatkan karena kebaikan Yusuf. Secara surah memang ganteng, tidak ada orang seganteng Yusuf sebelumnya. Perilaku memang perilakunya terbaik di antara 12 anak, hatinya paling baik. Maka nanti Yusuf jadi kepala bulog karena dia ahli ketahanan perang, ketahanan pangan. Tapi hebatnya Yusuf sampai mau diperkosa oleh wanita yang namanya Zulaikha. Karena memang bukan Zulaikhanya yang keterlaluan itu Yusufnya. Karena memang tidak ada orang seganteng Yusuf sebelumnya dan tidak pernah ada orang sehebat Yusuf sesudahnya. Allah menciptakan orang paling ganteng dunia ini, kata mufasir adalah Yusuf. Sampai disifati karim. Yusuf disifati karim sebagaimana Ramadan. Ramadan ini Ramadan karim. Ramadan yang karim itu bukan sekedar ganteng. Kalau ganteng itu jamaah, jamil, jamilah itu cantik, ganteng. Tapi mempersona, berwibawa, menyenangkan, menarik. Karena tidak semua orang cantik menarik. Ada orang cantik tapi tidak menarik. Ada yang tidak cantik tapi menarik. Saya punya teman kuliah di UGM dulu, itu bunga kampus, cantiknya luar biasa. Semua orang kenal, jangankan lain jurusan, lain fakultas pun kenal. Universitasnya nyaris semuanya kenal, karena memang cantik sekali. Tapi sampai hari ini belum dikenal. Karena ternyata tidak menarik untuk dunia ini.
Padahal dia bunga kampus. Sebetulnya teman saya kata juga, wajahnya biasa-biasa, nggak menarik. Wajahnya itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong lagi. Kalau ini bunga kampus, ini bunga pakai ya, kalau bunga biasa. Sudah nikah 3 kali. Waktu COVID itu suaminya meninggal, nggak lama ada yang lama. Ternyata nggak cocok, nikah lagi. Saya dikasih undangan, lu anakmu cuma 2 kok mau nikahin siapa lagi? Itu saya sendiri, ya Allah, kamu udah 3 kali nikah. Padahal wajahnya biasa. Saya itu sangat ingat dengan teman, 1 karena kecantikannya, 2 karena ketidakcantikannya. Dan dua-duanya saya ingat. Ada yang cantik dan menarik banyak, lebih banyak lagi tidak cantik dan tidak menarik, itu lebih banyak lagi. Itu dipoprok ke mana? Kali mau diperkosa, karena mau diperkosa sampai cerita ini diceritakan detail di surat Yusuf ayat 31. Karena viral di mana-mana Yuleka itu, dan nama Yuleka itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ditemukan. Dari mana kita tahu namanya Yuleka? Dari kitab-kitab Samawi memang ditulis, dan juga dalam cerita Israel memang di Israel ada nama Yuleka, dan memang namanya Yuleka. Kata mufasir, 1, Yuleka itu tidak ditulis namanya karena Yuleka itu masih punya sifat keimanan. Ketika dia mau berbuat maksiat masih punya rasa malu. Rasa malu itu penting, karena waktu mau memperkosa itu pintu-pintu dikunci, lampu dikecilkan, CCTV dimatiin, kayak di kamera nggak ada, speaker nggak ada, tidak direkam. Beda dengan orang sekarang, sudah berbuat jahat direkam, divideokan, dijual, di linknya ke Australia, sampai dibikin link. Linknya apa itu? www. Yang biasa dibuka kemana? Yang biasa buka itu apa? www apa? Orang yang biasa buka dari apa? www. apa? Pokoknya itu. Dan yang kedua, Yuleka ini berakhir dengan tobat. Maka di akhir ayatnya Yuleka itu nikah dengan Yusuf setelah suaminya meninggal. Ternyata orang baik bukan orang tidak punya salah. Justru orang baik adalah orang yang punya salah tapi berakhir dengan tobat. Terserah kesalahannya apa, entah komplos, entah kalau dulu makan tanaman, sekarang pakai makan laut, makan yang lain-lain. Entah apalah, entah ngambil uang tambang 300 triliun yang disandra sama Dewi. Terserah apapun kesalahannya, nggak apa-apa, orang salah nggak apa-apa. Karena kalau tidak ada orang salah, malah Allah akan ciptakan makhluk baru yang dia berbuat salah, nanti supaya dia Allah ampuni. Jadi tidak ada orang jelek kalau dia mau bertobat, dan itu tidak akan diberikan. Maka ketika untuk menunjukkan karirnya, karir itu tidak hanya ganteng tapi mempesona. Setiap orang pengen selfie, setiap orang pengen, pokoknya itulah Yusuf. Maka setelah viral Yuleka gatal, budak aja diperkosa, dalam ayat 31 surat Yusuf, maka tinggallah seluruh wanita dan wanita seorang. Karena viral di Instagram, di Facebook, di WA, Allah Yuleka gatal. Maka begitu semua kumpul dikasih sikit. Sikit itu jamak dari sakinah. Sakinah itu pisau yang sangat tajam. Kalau pisau biasa itu mutia, kalau pisau yang sangat tajam kayak cutter itu sakinah. Orang Arab kalau menyebut pisau itu sakinah. Maka suami istri yang sakinah adalah suami istri yang tidak saling menyakiti. Makanya jujur itu tidak boleh kalau itu menyakiti pasangan. Ibu punya suami hitam, nggak boleh dipanggil black, nggak boleh. Suaminya budak nggak boleh. Meskipun
Bapak punya istri gemuk, nggak boleh panggil dud, nggak boleh. Rasulullah punya istri namanya Aisyah, tapi ada 10 panggilan. Ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Minin, ya Umairah. Makanya nanti lihat suami istri yang sakinah, dilihat dari kontak di handphone. Kalau nama istri itu bagus Fatimah, kalau ditulis sini Bapak, Yayang, Mama, Cinta, Mailo, Hati, maksudnya. Tapi kalau udah ditulis Mama 1, Mama 2, Mama 3, apalagi istri ditulis ini Mabes Polri, Mabes Brimob, penyidik, tukang sayur, tukang gas. Walaupun ibu kalau dipanggil bebek jangan terlalu senang, itu sindiran keras. Bebek itu artinya ibu beban berat. Bebek. Lagi disayang, saya itu kayak makanan jatuh. Baru 2 menit sayang, itu maksudnya. Apalagi namanya Fatimah ditulis di sini malam betul. Maka sebaik-baik suami, handphone suami harus bisa dipakai istri untuk menunjukkan sakinah. Kalau perlu nanti handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istri. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan di kantor. Maka seluruh wanita dikasih sikin, dikasih buah, dikasih makanan yang harus dimakan, kalau harus diiris, harus dikupas. Maka begitu semua itu, mohon maaf, ini MC-nya mana? Coba dibacakan surat Yusuf ayat 31. Terus ini sudah maksudnya pakai kata kalau nggak tethering sama saya. Ya. Nah, kalau jadi MC terjemahnya aja. Ya, Yusuf ayat 31. Terus sebentar aja. Satu ayat ini dulu sebelum mengantarkan Nuzul Quran. Ya. Yusuf, surat Yusuf masih punya paket data. Dan kalau jadi MC paket datanya 10 giga. Ya. Kalau nggak tethering sama Pak Sikta ini masih ada punya paket. Yusuf ayat 31. Ya. Qala nisbatun fil Madinah. Masyaallah. Ayo dibaca. Nah, kita mau Masya Allah. Itu ada kata-kata yang indah. Sampai dalam malakun karim, sampai wakoto aidiyahun, wakoto aidiyahun, motong ya itu semuanya ya baik. Maka ketika dia istri Al-Aziz mendengar cercaan mereka, istri Al-Aziz padahal itu namanya Zulika, tapi Allah sembunyikan namanya. Terus dia mengundang wanita-wanita itu, wanita-wanita diundang, terus dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Dikasih tempat duduk, dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita. Semua wanita dikasih pisau, seluruhnya dikasih pisau untuk memotong-motong makanan. Untuk memotong makanannya, dia berkata kepada Yusuf, maka Yusuf dipanggil, keluarlah. Nah, misalnya Yusufnya siapa di sini? Tampak keluar banyak anak. Misalnya Yusufnya enggak kalau Yusufnya polosnya enggak cocok ya. Ya ketuaan oke. Itu masih muda. Kalau Yusufnya ini berarti Julika Qatar. Begitu ya. Siapa yang Pak Sekda yang masih muda itu? Misalnya saya. Jadi pada semuanya tersinggung. Maka begitu keluar apa katanya? Tampakkanlah dirimu kepada mereka. Tampakkan mereka. Yusuf keluar. Terus ketika wanita-wanita itu melihatnya, jadi tidak hanya satu wanita ya, seluruh wanita di situ. Mereka sangat terpesona dengan ketampanannya. Terpesona dengan ketampanan sampai dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Tanpa sadar wakoto itu motong, tapi di situ bukan motong iris jadi enggak, tapi apa? Ke iris. Tidak sadar. Maka kata Yudhika, kamu baru lihat sekali aja iris jadi. Bagaimana kamu menjadi aku tiap hari lihat motong leher kamu enggak biasa. Maka karena gantengnya itu, karena karimnya itu. Terus apa kata terakhir itu? Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini bukan manusia. Orang kok seganteng ini luar biasa. Ini bukan manusia. Terus
ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. Ini malaikat saja yang karim, malakun karim. Saya hanya ingin jelaskan karimnya. Ini malaikat yang karim. Karim itu sudah malaikat karim. Maka karim tidak hanya ganteng, tetapi mempesona, tetapi dia pokoknya pribadi yang masya Allah, yang berwibawa, yang agung. Dan itulah Ramadan. Salah satu keagungan Ramadan ini banyak ya, nanti ada Lailatul Qadar itu, tapi dalam tema kita di Quran yaitu diturunkannya Syahrul Ramadan. Maka ini Syahrul Quran, di mana Quran ini memandu kita untuk jalan keselamatan dan keberkahan. Karena Bapak kerja di sini yang dicari bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak boleh gaji sebulan 50 juta, cukup 50 juta sebulan. Mohon maaf, di Pemprov 50 juta sebulan cukup. Tapi kalau karena kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makanya banyak, tidurnya betah, morok, nusutan, ngelarang, nanti mati. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Apa itu berkah? Satu, berkah sifatnya ilahiyah. Kelihatannya sederhana. Setiap yang berkaitan dengan Allah itu membawa keberkahan. Maka masya Allah, orang yang biasa masuk ke rumahnya Allah di masjid ini, itu tanda hidupnya akan diberkahi. Sampai Rasulullah katakan kalau orang lihat baik dan tidak itu apa? Kalau ada orang sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Jadi lihat orang baik itu apa? Sering keluar masuk masjid apa? Karena sebaik-baik tempat datang masjid, sejelek-jelek tempat diskotik. Waktu itu pasar, sekarang diskotik. Alexis. Oh ini diskotik syariah. Jadi masuknya coklat, assalamualaikum lagunya positif, mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah. Gak ada. Maka saksikan masjid orang-orang yang walaupun mu'aladun fil masjid, orang-orang yang hatinya masih dengar adzan, masih tergantung di masjid. Itulah orang-orang yang dapat naungan dari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, karena di rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Kenapa yang diminta berkah? Sampai ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Ada orang nikah, barakallahu wa barakatuh wa jamaah bainakum fi khair, minta berkah. Masuk rumah, Robbi anjirni mudarat mubarakan wa anta khairun, ya Allah biar berkah pada rumah. Orang mau makan nasi yang tanam petani, tapi kalau mau makan yang dibuat petani, terima kasih, petani terima kasih. Gimana doa mau makan? Rumah ini mau dibina, bina busi. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau ke kepala dinas kelihatan dari jauh, doanya gimana? Sumum bukmun, kurang ajar semuanya. Ini karena jam-jam ini masukkan di rumah gak susah Pak. Kalau masukkan THR cepatnya luar biasa. Saya baru mau mulai dan nunggu, tapi kan berdoa atau berzikir. Ternyata mau produksi aku, cemas. Ya, bisa dulu dimakan dulu. Kalau udah ngantuk produksi, karena puasa terus diserap lagi. Batal. Kalau masih di dalam ditelan nggak apa-apa, tapi kalau udah di luar diserap, saya tidak mau, saya akan macet. Ini baru pengantar, saya baru mengatakan bagaimana memberikan orang nanti setelah ini. Jangan sampai saya terus di sini dengan Pak Sekda yang di belakang udah bilang taufik. Kalau di persaudaraan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di Pemprov yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Saya lihat, maka
berkah satu sifatnya ilahiyah. Jangan lepaskan hubungan kita dengan Allah kalau ingin berkah saja. Sepohon kayu daunnya lebat buahnya serta walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang, apa gunanya? Apa? Ini bulan Ramadan menyenangkan orang itu berpahala. Bapak diajak nyanyi walaupun gak hafal, untuk malam kerja gak apa-apa. Walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun di atas sembahyang, apa gunanya? Pertama, kenapa saya suruh nyanyi? Karena yang paling dekat dengan mulut kita, telinga kita sendiri. Artinya Bapak sedang mendakwahi dirinya sendiri. Bapak Ibu sedang membuat komitmen untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu membangun integritas. Gajimu berapa miliar sampai nggak sholat? Ini pertama. Ini untuk cari berkah, karena sholat itu untuk membuka pintu-pintu khazanah Allah. Ini poin pertama. Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat. Suaranya juga bagus, lebih bagus daripada limbah. Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Anak muda dinasihati, itu berkah. Doa-doa mudah dikabulkan, itu berarti makanan yang berkah. Karena nanti bagaimana doamu dikabulkan? Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kamu ya Rob tiap hari, tidak akan dikabulkan kalau makananmu makanan yang haram, pakaianmu najis, perilakumu maksiat. Bagaimana Allah berkah? Istri yang menyenangkan suami itu berkah, suami yang menyenangkan istri itu berkah, keluarga yang sakinah itu berkah, kematian yang husnul khotimah itu berkah. Kapan-kapan kita bicara khusus tentang bagaimana kantor surga, bagaimana membawa orang-orang di kantor ini bisa meninggikan derajat di surga. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur, unmeasurable. Jadi nggak bisa Pak Sekda dapat 5 ton, Pak Kepala BKD dapat 2 kilo, ini dapat 2 on, Korinya dapat 1 gram, tidak bisa. Tapi inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Karena kalau hanya baik di dunia, sukses dunia, tapi akhirat celaka, itu bukan berkah, itu namanya istidraj. Itu dilulu, itu di ujung, itu disungkul. Apa bahasa Indonesia-nya? Istidraj itu apa? Istidraj itu diangkat tapi mau dijatuhkan itu apa? Diulur tapi mau dilepas. Ya, jebakan Batman. Anda dikasih kopi enak banget tapi dikasih cyanida, itu aja. Maka hati-hati. Kapan keberkahan yang ada di PKD, di kepegawaian ini? Kalau memenuhi 4 hal ini, Quran mengatur supaya birokrasi kita ini diberkahi, ditentukan oleh 4. Maka semuanya jadi ibadah. Karena Bapak Ibu bisa masuk surga setinggi-tingginya dari Pemprov, bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari Pemprov. Pertama ditentukan oleh niat, motivasi, spirit, dan tujuan kita bekerja. Innamal a'malu binniyat, al-umur bil maqasidiyah. Allah akan melihat pada niat-niat kita. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amal. Maka niatilah
kerja ini untuk ibadah. Maka kerja tidak hanya dengan head, tidak hanya dengan head, tapi dengan hak. Karena mayoritas ASN kerjanya tidak pakai hak, kerjanya tidak dengan keikhlasan. Cirinya sederhana. Kalau kepala dinasnya nggak datang dia senang, berarti dia tidak dengan keikhlasan. Dia under pressure. Kemana kepala dinas? Oh nggak datang. Sakit nggak? Sakit. Opnam nggak? Opnam. Stroke nggak? Stroke. Dan tertawa adalah bentuk konfirmasi. Maka jelas dia tidak kerjanya tidak dengan keikhlasan, tidak dengan hak. Dia hanya punya head, tapi nggak punya hak untuk bekerja. Karena amal tergantung niat, sebagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa kadis wa kadif wa pokon wa sedai wa gubernuri wa kuburnya semuanya lillahi ta'ala. Sebagaimana suami istri niatilah untuk ibadah, maka hubungannya bukan transaksional. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri, karena ini ibadah. Loh, biasanya 10 juta, ini 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masak nggak enak nih, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Loh, biasanya 10 juta, ini 8 juta, kurang 2 juta. Ya, istri kamu miring, potong 2 juta. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian ya ibu, jangan melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang bulan, kemarin kurang 600, mana yang 600? Cucian enggak bersih, kurang 400, enggak bersih. Enak-enak berhubungan suami istri, stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau itu ada di taman lawang. Maka niat kerja ini niatilah untuk ibadah. Yang kedua, cara kerja. Ini Quran mengatur. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti tidak jadi ibadah. Kayak Robin Hood bagus, menolong orang miskin, tapi caranya ngerampok milik orang kaya. Bapak Ibu niatnya untuk mencari nafkah kepada anak istri, tapi ada polusi, ada netos, profesionalitasnya nggak ada. Akuntabilitasnya nggak jelas, responsibilitasnya nggak jelas, fairnessnya nggak ada, transparansinya nggak ada. Karena kalau Bapak Ibu hanya KPK, Tipikor, BPK, jaksa, polisi bisa ditipu. Dulu ada yang bersumpah, karena itu teman saya akrab, saya kenal baik. Kalau saya ngambil, saya digantung di Monas. Sampai hari ini nggak ada. Setiap lewat Monas saya lihat nggak ada yang digantung. Kebetulan teman saya sudah selesai dari Sukamiskin. Kok nggak digantung? Katanya mau digantung. Karena kalanya manusia menjadi bohong, maka integritas itu jadi penting. Inasinto yahdi ilal biri wa inal biro yahdi ilal jannah. Kalau Anda punya integritas, Anda punya kejujuran, Anda tidak ada korupsi semuanya, maka itu tanda Anda diperlukan kebaikan, dan itulah ciri-ciri ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam. Yang ketiga, bidang kerja. Alhamdulillah, bidang kerja Anda di Pemprov ini 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat kerja di Pemprov ini halal. Maka saya mau ngisi di sini. Apa ada yang halal? Ada. Saya suruh niatkan perusahaan di Batam. Itu kalau konflik demo miliaran rupiah bisa rugi sehari. Saya suruh niatkan secara keilmuan bisa menyiapkan perusahaan hubungan kerja ini. Tapi ternyata perusahaan ini perusahaan minuman keras, soju, minuman keras paling baik di Korea dan Jepang, itu produksi di Batam. Nggak mau saya, karena apa? Ini tidak kerja. Tapi kerja di Pemprov ini 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat itu jarang, terutama Lebaran. Karena NU selalu pakai rupiah, Muhammadiyah selalu pakai hisab, metodenya beda.
Sama dengan bapak saya tanya, kalau metodenya beda, hasilnya pasti beda. 2 tambah 3 kali 5 berapa coba? 2 tambah 3 kali 5. Kalau metodenya beda, nanti akan hasilnya beda. Kalau di Jogja, tambah lagi Pak Sida, Pak Mario, itu jamaah aulia. Jadi lebarannya kapan itu telepon Tuhan. Jadi lebarannya kapan itu telepon Tuhan. Saya nggak tahu nomornya berapa. Tinggal yang keempat, kapan kerjanya jadi ibadah, hasil kerja. Pertama, bahagiakan keluarga. Karena kalian sifat apapun gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Kedua, jangan lupa untuk rahmatan lil alamin. Jangan lupa zakat, infak, sedekah. Ibadah jasadiyah, ibadah maliyah, dan tarbiyah. Tiga-tiga harus dipadukan. Sholat gak zakat, pembohong. Sholat zakat gak puasa, gak menahan nafsu, pembohong. 2,5% harta kita miliknya orang miskin. Pencuri yang paling kejam itu siapa? Orang yang kerja di kontrak, dapat gaji 2,5% nggak dikasihkan orang miskin, kurang ajar. Mencuri kok miliknya orang miskin, kurang ajar. Kalau ngambil miliknya Pak Allah masih lumayan, masih banyak aset, tapi ya jangan dilakukan. Orang miskin dicuri. Maka niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerja, inilah yang menentukan kerjaan dan jadi ibadah. Begitulah Quran mengatur. Waktu saya tidak panjang, ini biasanya kalau begini perlu outing Pak, bisa sekali bicara etos kerja itu nggak bisa disisa waktu seperti ini. Kumpulkan di puncak sana atau di Raja Ampat atau di Bali sana, untuk bicara etos kerja ini. Setuju nggak kira-kira? Sekda yang baik, BKD yang baik harus memperhatikan aspirasi. Nanti bicara tentang bagaimana kedisiplinan kerja. Kalau perlu tambah ketahanan keluarga, tambah parenting. Jangan sampai Anda kerjanya oke, tapi keluarga berantakan. Nanti saya siapkan kira-kira 20 paket untuk bagaimana membuat kira-kira sampai Pak Maru pensiun masih ada paketnya. Udah, itu saja. Inilah cara Quran membunyikan bagaimana kerja kita membawa keberkahan. Niatilah kerja Anda dengan ibadah. Yang kedua, cara kerja Anda jaga supaya rezeki yang kita bawa jangan-jangan anak kita sudah dinasihati karena yang kita bawa rezeki yang tidak halal. Mudah-mudahan Allah jaga niat baik kita dan perilaku kita dari perilaku dan maksiat, sehingga semuanya ada keberkahan di dalam diri kita, keluarga kita, dan tempat kerja kita. Mungkin ada dialog, ibu ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Di sini ada pertanyaan, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti jelang buka saya di Trans 7, dan malam saya di Indonesia, pagi saya di CNN, siang ini saya di iNews, tapi sudah saya kasih rekaman, toh transfernya sama. Gak usah itu rezeki saya, malam itu rezeki saya. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.